Tidak bisa dipungkiri jika kompetisi Italia era 90 hingga awal 2000-an menjadi yang terbaik di dunia. Di sana terdapat banyak sekali pemain bintang di setiap lini. Dari pemain belakang saja, nyaris setiap tim memiliki tembok terbaiknya untuk menghalau serangan lawan. Terlebih Italia dikenal sebagai negara yang memproduksi kumpulan bek kelas wahid. Tidak banyak pemain bintang yang bisa dengan mudah mencetak gol di kompetisi Italia pada saat itu. Selain pemain belakang, kumpulan penyerang yang dimiliki barisan tim terbaik Italia juga tidak perlu diragukan lagi ketajamannya. Orang-orang barangkali mengingat nama Gabriel Batistuta, Roberto Mancini, sampai Filippo Inzaghi. Namun hanya sedikit yang mengingat ketajaman penyerang mungil bernama Giuseppe Signori. Hal itu mungkin terasa wajar, sebab sepanjang 22 tahun karirnya, Signori tidak pernah memenangkan trofi bergengsi. Namun yang perlu dicatat, dia tetap muncul sebagai pencetak gol terbaik di dunia. Giuseppe Signori mampu mengunci gelar top skor di era emas kompetisi Italia dalam beberapa tahun dan mengungguli banyak sekali striker hebat pada masanya. Menurut penulis Budi Windekind, dari Football Trip, klub Internazionale Milano memiliki keahlian luar biasa dalam menyia-nyiakan alumnus dari akademi sepak bola mereka sendiri. Tidak terhitung lagi berapa banyak jumlah bakat yang disia-siakan Inter Milan. Tragisnya, banyak dari mereka yang sanggup memperlihatkan kilaunya di klub lain. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu Giuseppe Signori. Di era 1980-an silam, Signori yang baru berusia 15 tahun menimba ilmu di Akademi Inter Milan. Meski masih tergolong belia, dia memiliki kemampuan akselerasi yang sangat baik. Kecepatannya mengagumkan. Untuk ukuran pemain yang bertubuh mungil, kekuatan tendangan Signori juga tidak bisa disepelekan. Kaki kirinya sering menciptakan sepakan spektakuler untuk mengoyak jala lawan. Namun saat ia bersiap mentas di tim utama, manajemen Inter Milan memiliki pandangan lain. I Nerazzurri malah melepas Signori dengan argumen postur tubuh yang kecil bakal menyulitkan sang pemain untuk berkembang. Tanpa meninggalkan kebencian sedikit pun, Signori lantas mencoba bangkit. Dia meniti karir di tim semenjana seperti Leve, Trento, dan Piacenza. Dari proses pertumbuhan itu, Signori akhirnya bertemu dengan sang penyelamat bernama Zdeněk Zeman. Pelatih yang terkenal dengan sistem permainan ultra ofensif itu memandang Signori sebagai sosok yang tepat untuk menjadi mesin golnya di Foggia. "Halo Bomber," ujar Signori menirukan kata-kata Zeman saat pertama kali merekrutnya. Signori tentu heran dengan panggilan tersebut karena jumlah golnya selama berkostum Leve, Trento, dan Piacenza tergolong pas-pasan. Namun ucapan Zeman ketika itu menunjukkan bahwa sang pelatih tahu bagaimana cara memaksimalkan bakatnya. Berbekal gocekan, akurasi umpan, kecepatan lari, dan insting mencetak gol brilian, Zeman sukses membentuk pemain kidal ini sebagai predator ulung di kotak penalti. Cuma dalam tempo 3 musim, Signori berhasil mencetak 46 gol dari 100 penampilan. Selain itu, ia juga turut mengantarkan Foggia promosi ke divisi teratas untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Signori lantas membuktikan kehebatannya dengan mengoleksi 11 gol saat menjalani debut di Serie A, sekaligus mendapat panggilan dari timnas Italia. Kejayaan yang lebih besar akhirnya didapat Signori saat berseragam Lazio. Dia didatangkan pada tahun 1992 dan siap memulai masa depan yang kian mentereng. Meski mulanya kedatangan Signori ke ibu kota banyak diragukan penggemar, sang pemain tetap mampu menjadi andalan pelatih Dino Zoff. Dalam 2 musim pertamanya, Signori sukses muncul sebagai top skor Liga Italia dengan torehan masing-masing 26 dan 23 gol. Di tim elang ibu kota, Signori dicap sebagai pencetak gol terbaik di dunia. Selain akselerasi luar biasanya dalam menembus barisan pertahanan lawan, Signori juga punya keahlian mengeksekusi bola mati.
Dia beberapa kali mencetak gol dalam situasi tersebut, serta menjadi algojo penalti paling mematikan milik Lazio. Setelah pada akhirnya ia menjadi pemain yang sangat dicintai para penggemar, ban kapten kian mengukuhkan statusnya sebagai ikon klub pada masanya. Kejayaan Signori bersama Lazio terasa kian manis setelah ia kembali dipertemukan dengan pelatih Zdeněk Zeman pada tahun 1994. Namun setahun berselang, Presiden Cracnotti sempat ingin melepas Signori ke Parma senilai 22 miliar lira. Karena menjadi pemain yang dicintai sekaligus dikagumi penggemar, kabar tersebut langsung membuat Laziale marah besar. Dilaporkan terdapat 5.000 fans Lazio yang sengaja memutuskan berkemah di area kantor perusahaan Cracnotti. Mereka memprotes keras rencana penjualan pahlawan mereka. Atas desakan dari para penggemar, Cracnotti lantas menarik persetujuannya atas transfer Signori ke Parma. Setelah bertahan di Lazio, Signori memainkan musim 1995-1996 dengan sangat luar biasa. Dia kembali muncul sebagai top skor dengan torehan 24 gol. Dalam kurun 5 musim berkostum biru langit, Signori merumput di 195 partai dan mengemas 126 gol. Jika dirata-ratakan, rasio gol Signori berada di angka 0,64 gol per laga. Namun sayangnya, seiring dengan pemecatan yang diterima Zdeněk Zeman pada tahun 1997, sekaligus kedatangan Sven-Goran Eriksson sebagai pelatih anyar, karir Signori di Lazio langsung meredup. Secara terang-terangan, Sven-Goran Eriksson mengatakan kalau dia tidak ingin memasukkan nama Giuseppe Signori ke dalam rencananya. Sang pelatih pun lebih memilih Roberto Mancini untuk mengisi lini serang Lazio. Pada awalnya, keputusan tersebut mendapat pertentangan yang begitu keras dari penggemar Lazio. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, kejayaan yang diberikan Sven-Goran Eriksson membuat para penggemar lupa akan kepergian pemain yang sempat menjadi pahlawan mereka. Lazio berjaya dengan meraih gelar Serie A pada tahun 2000 tanpa sosok Signori yang sudah nyaman berkarir di Bologna. Bersama Bologna, Signori berlaga di 174 pertandingan di seluruh ajang serta mengoleksi 81 gol. Catatan yang sungguh fantastis dari penyerang mungil yang berkarir di kompetisi seketat Serie A. Setelah pada akhirnya terus diganggu cedera, Signori memutuskan hengkang dari Bologna pada tahun 2004. Signori tercatat sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki kompetisi Serie A. Dia mencetak total 189 gol dengan mengalahkan nama Alessandro Del Piero, Gabriel Batistuta, Roberto Mancini, hingga Filippo Inzaghi. Sempat berkarir di klub Yunani hingga Hungaria, Signori akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2006 atau ketika usianya menginjak 38 tahun. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.